materi penggunaan metode Montessori untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Kepada Ibu Entin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya menghormati Kepala Sekolah Budi Prasanipah, Wakil Kepala Sekolah Pak Firdaus, serta Bapak Ibu semuanya yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu sehat dan bahagia selalu. Ya, untuk hari ini saya mencoba untuk memaparkan tentang tokoh Montessori. Bapak Ibu pasti sering dengar ya, sekolah Montessori. Tapi tahu nggak sih Montessori itu apa? Metode, betul. Montessori adalah sebuah metode. Nah, praktik baik hari ini adalah saya akan mencoba nanti memaparkan tentang pemikiran dari Maria Montessori, yaitu penggunaan metode Montessori untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Ya, sebelumnya ada video. Ini adalah Maria Montessori. Lahir pada tanggal 31 Maret tahun 1870 di Ciarak, Italia. Dia adalah seorang pendidik, ilmuwan, dan dokter berkebangsaan Italia. Ia mengembang metode Montessori, yaitu pendekatan pendidikan yang memberi kebebasan kepada anak-anak untuk mengatur kegiatan dan acara mereka. Metode ini pertama. Si Maria Montessori ini pada tahun 1907 di Roma. Nah, di sini ada pemikiran dari pendidikannya. Jadi yang kita ambil adalah pemikiran tokoh pendidikan Maria Montessori. Yang pertama, pendidikan harus membantu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Yang kedua, anak belajar paling baik melalui pengalaman langsung. Nanti ada videonya. Kemudian yang ketiga, disiplin dapat tumbuh dari kesadaran diri, bukan dari hukuman. Nah, ciri utama dari metode Montessori ini sendiri yang pertama, anak belajar secara mandiri. Jadi, anak-anak dibiarkan. Jadi kalau melihat sekolahnya, sekolah Montessori itu dibangun dan dirancang itu sekolahnya seperti rumah. Dia masuk ada halamannya, masuk ada ruang tamunya, kemudian ada ruang makan, ada kamar tidur, ada dapur, ada toilet. Jadi sekolahnya itu dirancang seperti dia sedang berada di rumah kayak gitu. Nah, nanti anak-anak dia belajar sendiri, mencoba sesuatu dengan sendiri. Gurunya sebagai apa? Berperan sebagai pembimbing, fasilitator, bukan sebagai pusat pembelajaran. Ke dalam gelas kayak gitu. Banyak banget praktek yang bisa mereka lakukan dan itu mereka bebas mau memilih yang mana. Terus yang kedua, anak menyerap apapun yang ada di sekitar. Di usia 0 sampai 6 tahun, anak menyerap semua informasi layaknya spons. Spons tahu kan ya Bapak Ibu, ketika dia ketika dia kemasukan air, ya dia akan menyerap gitu ya. Nah, itu semua informasi itu akan diserap seperti spons. Mereka mempelajari kosakata, cara bersikap, dan motorik dasar. Fase 6 tahun pertama terjadi pada dasar pembentukan karakter anak. Nah, menurut Dr. Maria Montessori, fase ini dibagi menjadi dua, yaitu tahap sadar yang 0 sampai 3 tahun dan tahap sadar 3 sampai 6 tahun. Metode Montessori meyakini bahwa anak-anak melewati 5 periode area dan tahapan penting untuk tumbuh dan berkembang. Yang pertama, keteraturan atau percakapan sehari-hari. Yang kedua, dia melatih kemampuan motorik anak dalam memegang benda yang kecil dan melatih konsentrasi serta kesabarannya. Anak-anak sangat mudah teralihkan konsentrasinya dan kesabaran karena apa? Mereka merancang, tapi melatih kesabaran dan konsentrasi anak. Permainan ini juga membantu melatih motorik dan sensorik anak. Karena gimana caranya nih benda yang mereka tuangkan, pindahkan itu tidak jatuh berantakan. Ini yang belajar tadi ya, dari Musa. Ini juga belajar tadi bahasa paling itu juga bisa.
belajar mengikat. Nah, ini belajar nyiram tanaman. Ditekan dulu sih untuk kesempatannya. Izin bertanya, Butin, mengapa sekolah saat ini sekolah yang menggunakan metode Montessori itu adalah sekolah-sekolah yang identik dengan sekolah yang mahal atau sekolah elit? Padahal tadi yang kita tahu awalnya metode Montessori itu adalah lahir di kota yang kumuh ya tadi ya, dan diajarkan pada anak-anak yang bermasalah di kota Italia Roma. Mengapa saat ini lebih banyak digunakan di sekolah-sekolah yang identik dengan sekolah mahal? Terima kasih. Perkiraan biayanya 5 sampai 50 juta. Itu baru lisensi legalitasnya ya, perizinannya. Kemudian sewa atau renovasi yang tadi saya bilang rumah sekolah itu harus didesain seperti rumah. Itu membutuhkan biaya 50 sampai 500 juta. Terus alat peraga Montessori-nya, karena alat peraga sebenarnya kan yang tadi saya bilang, bisa nggak menggunakan alat peraga itu dari alam? Bisa. Disiapkanlah alat peraga yang memang menggunakan bahan-bahan yang aman buat anak-anak. Nah, alat peraga Montessori ini kisaran 50 juta sampai 300 juta. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain kita menyiapkan sekolahnya, kita juga menyiapkan guru-gurunya untuk dilatih, ya Bapak Ibu. Nah, jadi pelatihan itu sekitar 10 sampai 100 juta per guru. Diadopsi OTW. Begitu Bu Ayu. Tapi sebenarnya bisa nggak metode ini kita terapkan di sekolah kita? Bisa. Tadi ya, menumbuhkan karakter dan budaya disiplin positif bagi anak-anak gitu. Jadi jangan sampai biaya menjadi hambatan perkembangan